Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikra Rusli selaku moderator dari kelompok 2 akan memandu presentasi kelompok kami dengan materi kebudayaan dan masyarakat. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Inilah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Talita Tangyong dengan NIM channel 21211002. Yang kedua ada Fikra Rusli, saya sendiri, dengan NIM channel 21211020. Yang ketiga ada Afifah Nur Ashifa dengan NIM channel 21211045. Dan yang terakhir ada Riswandi dengan NIM channel 21211101. Nah, setelah menyaksikan pendahuluan dari kelompok kami, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pembahasan dari kelompok kami yaitu kebudayaan dan masyarakat. Materi ini terkait dengan pengertian dan juga fungsi dan contoh kebudayaan. Akan dijelaskan oleh teman saya yakni Afifah Nur Ashifa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan menurut E.B. Taylor tahun 1871 adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan ini mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian, masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Kemudian ada fungsi dan contoh kebudayaan. Fungsi kebudayaan yang pertama bagi masyarakat berfungsi sangat besar bagi manusia dan masyarakat karena keterbatasan kemampuan manusia sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya saat berhubungan dengan orang lain. Maka, saat taraf kebudayaan masyarakat mengalami kemajuan, akan menghasilkan sebuah teknologi yang dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam dan mungkin akan menguasai alam. Contoh kebudayaan Indonesia yakni seni wayang, bambu, angklung, batik, gamelan, dan tari. Nah, setelah mengetahui pengertian dan fungsi, teman-teman juga perlu mengetahui apa sih akibat dari hilangnya kebudayaan. Berikut penjelasan yang akan dijelaskan oleh Talita Tangyong. Akibat dari hilangnya kebudayaan. Hilangnya kebudayaan sangat berbahaya. Budaya yang menghilang dapat dilihat dari generasi muda yang mengikuti mode, riasan, bahasa, pergaulan, dan kebiasaan dari bangsa lain. Mereka seolah kehilangan jati diri bangsa. Hilangnya identitas budaya terletak pada meningkatnya penyerapan budaya luar yang tidak semua memberikan pengaruh positif. Pelestarian budaya merupakan hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat agar budaya kita sendiri tidak tergerus oleh adanya globalisasi. Perubahan budaya di Indonesia yang sangat mencolok bisa dilihat dari mode fashion dan bahasa,
Globalisasi budaya telah membuat seolah-olah masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat Indonesia. Baju tradisional, bahasa tradisional, makanan tradisional saat ini sudah sangat terlupakan oleh generasi muda. Mereka lebih memilih berpakaian mengikuti mode barat daripada melestarikan budaya Indonesia yang dikenal dengan kesopanannya. Nah, teman-teman sudah tahu nih apa sih pengertian, fungsi, dan juga akibat jika kita kehilangan kebudayaan. Nah, selanjutnya kelompok kami akan mengangkat satu isu terkait dengan tema dari kelompok kami hari ini. Isu yang akan kami angkat adalah terkait pengklaiman budaya oleh Malaysia menjadi perhatian. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya yakni Rizwandi. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah isu-isu yang pernah terjadi dalam kebudayaan dan masyarakat. Adapun isu terkait dalam hal ini adalah pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia yang menjadi perhatian masyarakat. Isu klaim budaya ini tergolong isu media yang mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat. Harga diri sebagai bangsa merupakan bagian dari kepentingan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mempertahankan seni budaya Indonesia menurut peneliti adalah salah satu upaya dalam membela negara. Klaim yang berlangsung berulang kali oleh Malaysia menyebabkan rakyat Indonesia protes dan geram. Pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan sengketa budaya melalui cara damai. Akan tetapi, aksi klaim budaya tetap saja berlangsung. Hal ini menimbulkan konflik antara kedua negara karena adanya masalah pengklaiman budaya ini. Adapun contoh kasus terkait isu pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia yang pertama adalah batik. Malaysia pernah mengklaim batik yang katanya sudah menjadi bagian budaya mereka sejak lama. Tak terima, pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan nota keberatan kepada pemerintah Malaysia dan mendaftarkan batik kepada UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Contoh kedua adalah tari Riok Ponorogo. Malaysia juga pernah mengklaim Riok Ponorogo sebagai warisan budayanya pada tahun 2007. Seperti diketahui, Ponorogo adalah salah satu nama daerah yang berada di Indonesia yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur. Contoh ketiga adalah angklung. Masyarakat Indonesia pastinya sudah mengetahui bahwa angklung merupakan alat musik khas Sunda. Namun, oleh Malaysia, alat musik ini pernah diklaim menjadi warisan budaya mereka. Wah, teman-teman sudah belajar banyak nih tentang materi kami hari ini. Setelah mengenali isu, tentunya hal yang dilakukan selanjutnya adalah mengetahui apa sih solusi yang dapat dilakukan terkait isu tersebut. Nah, kelompok kami menyajikan solusi ini ke dalam 3 poin yang nantinya akan dijelaskan oleh Talita Tangyong. Kepada Talita, dipersilahkan. Berdasarkan isu yang terkait, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, meningkatkan upaya untuk menggali kembali pengetahuan mengenai berbagai warisan budaya bangsa untuk menemukan berbagai nilai luhur yang dikandungnya dan dapat memberikan kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kedua, dengan belajar sosiologi merupakan cara yang tepat untuk bisa menajamkan kembali kepekaan kita terhadap sosok cinta tanah air dengan menjadi manusia sosial seutuhnya. Ketiga, menerapkan budaya asli Indonesia dan memperkenalkannya ke negara lain termasuk Malaysia. Wah, tidak terasa sudah sampai di penghujung presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada para pemateri dan juga teman-teman yang bersedia mendengarkan penjelasan kami. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kebudayaan penting untuk senantiasa dijaga agar tetap menjadi identitas bangsa dan tidak diklaim oleh negara lain ataupun wilayah lain. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kebudayaan adalah dengan meningkatkan pengetahuan terkait kebudayaan, mengedepankan nilai cinta tanah air, menerapkan budaya sendiri, dan memperkenalkannya kepada pihak luar. Berikut kami tampilkan pula referensi yang kami gunakan dalam penyempurnaan materi kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.